William Morrison adalah seorang penulis muda yang mengalami depresi dan merasa tidak punya tujuan hidup, sehingga ia ingin mengakhiri hidupnya. Ia telah mencoba melakukannya berkali-kali namun selalu gagal, selalu saja ada sesuatu yang menghalangi usahanya. Suatu malam, ia memilih untuk melompat dari sebuah jembatan, tetapi ia terus berdiri di tepi jembatan sambil ragu-ragu. Tiba-tiba, ia dikejutkan oleh suara seorang pria yang muncul dari kegelapan, menawarkan diri untuk mendorongnya dan bertanya apakah ia boleh menonton. Merasa muak, William mengusirnya, tetapi pria misterius itu baru pergi setelah memberikan kartu namanya. Bahkan ketika William meyakinkannya bahwa tidak ada lagi orang yang bisa membantunya. Setelah pria itu pergi, William akhirnya melompat, tetapi sekali lagi ia gagal. Ia jatuh tepat di atas sebuah kapal pesiar pesta. Keesokan harinya, William menghadiri pertemuan dengan bosnya, yang menyarankannya untuk mencari sesuatu yang bisa mengalihkan perhatiannya dari realitas hidup yang mengerikan. Bosnya menyinggung tentang orang-orang yang pernah diselamatkan William saat bekerja sebagai penjaga pantai di pusat rekreasi. Namun penyelamatan terakhirnya terjadi setahun yang lalu, sehingga William tidak merasa hal itu menenangkan. Karena William tidak menunjukkan perubahan sikap dan belakangan ini tidak pernah masuk kerja, bosnya memutuskan tidak punya pilihan lain selain memecatnya. Kini menjadi pengangguran dan merasa semakin depresi, William kembali ke apartemennya yang dinding-dindingnya dipenuhi kertas post-it berisi detail rencana bunuh diri, coretan gambar, dan ide-ide plot cerita. Setelah menemukan surat penolakan lagi dari sebuah penerbit untuk manuskripnya, William mencari obat-obatan di kamar mandi, tetapi semua botolnya kosong. Selanjutnya, ia mencoba memasukkan kepalanya ke dalam oven, tetapi gasnya tidak berfungsi karena ia belum membayar tagihan. Saat malam tiba, ia merenung di apartemennya sambil merokok, hingga ia teringat kartu nama yang diberikan oleh pria misterius itu. Ia akhirnya mengeluarkan kartu itu dari saku dan terkejut saat mengetahui bahwa pria tersebut bukanlah seorang psikolog, melainkan seorang pembunuh bayaran. Ia pun mengatur pertemuan untuk keesokan harinya. Di pagi hari, William pergi ke kafe yang telah disepakati dan bertemu langsung dengan Leslie O'Neill, yang penampilannya sama sekali tidak terlihat seperti pembunuh bayaran karena faktor usia dan baju turtleneck yang dikenakannya. Setelah menegur William karena datang terlambat 7 menit dan menilai penampilannya, Leslie bertanya bagaimana ia bisa yakin kalau William benar-benar serius dengan hal ini. William menceritakan bahwa kejadian di jembatan adalah percobaannya yang ketujuh untuk bunuh diri. Percobaan-percobaan sebelumnya meliputi gantung diri tetapi lampu gantungnya patah sehingga ia terjatuh, menghirup gas di dalam mobil tetapi mobilnya tidak mau menyala, menelan alkohol dan obat-obatan tetapi ia malah memuntahkannya, menyengat diri dengan listrik tetapi malah membuat listrik padam, dan berjalan di jalan raya tetapi mobil yang menabraknya adalah ambulans yang langsung menyelamatkannya saat itu juga. Ia telah mengalami begitu banyak pengalaman mendekati kematian hingga ia menulis buku tentang hal itu, tetapi tidak ada yang mau menerbitkannya. Leslie memutuskan untuk menerima kasusnya, terutama karena ia perlu memenuhi kuota pekerjaannya. Inilah alasan mengapa ia sering berkeliaran di sekitar jembatan dan tebing untuk membantu orang-orang bunuh diri. Ia memberikan brosur kepada William untuk memilih metode kematian yang diinginkan. William memilih untuk ditabrak mobil saat menyelamatkan seorang anak, tetapi metode itu terlalu mahal untuk anggarannya. William hanya memiliki uang 2.000 pound sterling, dan dengan uang segitu, ia hanya mendapatkan pilihan paling standar, ditembak di kepala cepat namun menyakitkan. William menerima dan menandatangani kontrak tersebut sebelum Leslie menjelaskan bahwa ia harus membayar di muka dengan mentransfer uang ke rekening milik serikat pembunuh bayaran. Jika ia belum mati hingga akhir pekan, uangnya akan dikembalikan. Hanya saja prosesnya sangat lambat. Setelah pertemuan mereka selesai, Leslie membawa kontrak tersebut ke kantor pusat dan meminta senjata sambil melihat pria yang terpilih sebagai Hitman of the Year, Ivan. Ivan bekerja sangat baik hingga daftar pembunuhannya tidak muat lagi di papan tulis.
Di malam hari, Leslie kembali ke rumah di mana istrinya, Penny, dan burung-burung peliharaannya menyambutnya dengan hangat. Mereka menikmati makan malam yang sangat santai bersama, sementara Penny bercerita tentang hobi menjahitnya. Sementara itu, setelah mentransfer uang, William lalu menulis surat wasiat bunuh diri yang dimasukkannya ke dalam saku agar bisa ditemukan saat ia mati nanti. Di pagi hari saat sarapan, Penny memberitahu Leslie tentang beberapa pilihan liburan kapal pesiar yang sedang dipertimbangkannya. Namun saat Leslie memprotes, Penny menyadari bahwa suaminya telah melanggar janji dan tidak akan pensiun tahun ini juga. Beberapa saat kemudian, saat sedang membuntuti korban berikutnya, Leslie menerima telepon dari William yang memberitahu bahwa ia telah mentransfer uangnya. Tetapi ia juga ingin menyelesaikan beberapa urusan terlebih dahulu. Jadi ia ingin tahu kapan Leslie akan membunuhnya. Leslie langsung menutup telepon karena sedang di tengah-tengah pekerjaan. Hal ini menginspirasi William untuk menulis ide buku tentang seorang pembunuh bayaran yang hanya membunuh orang yang memang ingin mati. Ia menggambarkan Leslie sebagai mata-mata yang keren. Padahal kenyataannya Leslie hanyalah pria biasa yang kebetulan membunuh orang demi uang dan memiliki masalah seperti orang normal lainnya. Seperti berargumen dengan polisi karena tiket parkir lalu pulang ke rumah untuk bermain kartu bersama istri dan teman-temannya. Belakangan hari itu, sebuah perusahaan penerbitan menelpon William dan memberitahu bahwa mereka ingin bertemu untuk mendiskusikan kemungkinan kesepakatan buku pada minggu depan. Karena pada saat itu ia sudah mati, William meminta agar pertemuan diadakan besok, dan editor tersebut menyetujuinya sembari meminta William untuk tidak bunuh diri sebelum pertemuan itu. Setelah panggilan selesai, William bergegas keluar untuk menemui Leslie yang memperhatikannya dari dalam mobil. Setelah memberitahu tentang telepon dari penerbit, William bertanya apakah mereka bisa menunggu beberapa hari lagi sebelum eksekusi dilakukan, agar ia bisa menyelesaikan kesepakatan buku tersebut terlebih dahulu. Leslie menyetujuinya, tetapi begitu William masuk kembali ke dalam, Leslie menuliskan nama restoran tersebut sebagai tujuan berikutnya. Keesokan harinya, William bertemu dengan editor bernama Ellie di restoran sambil menunggu bos Ellie datang. Mereka menyadari bahwa mereka memiliki selera dark joke yang sama, dan Ellie menyebut William sebagai orang yang menarik. Kepala editor Brian Bentley kemudian tiba dan langsung menunjukkan betapa brengseknya dia saat berbicara di telepon. Ketika mereka mulai mendiskusikan buku tersebut, kontras di antara mereka terlihat jelas. Brian ingin membuat panduan bodoh untuk bunuh diri dan menjualnya sebagai sesuatu yang menantang, sementara Ellie ingin menyajikannya sebagai wawasan personal ke dalam dunia bunuh diri untuk terhubung dengan orang-orang yang putus asa dan kesepian. Brian juga ingin menerbitkan buku tersebut pada hari yang sama saat William bunuh diri sebagai bagian dari marketing. Ketika Ellie menyinggung soal pesan yang ingin disampaikan, William mencoba menjelaskan bahwa ia melihat kematian sebagai sesuatu yang tidak perlu ditakuti dan merupakan kesamaan yang dimiliki oleh semua manusia, yang terdengar sedikit menenangkan. Ellie memahami hal itu dan merasakan adanya ikatan dengannya, tetapi Brian justru mulai mengoceh tentang anak muda yang terlalu mengumbar drama pribadi mereka seperti orang brengsek. William melihat pulpen Ellie jatuh ke lantai dan membungkuk untuk mengambilnya. Tepat pada saat itu, sebuah peluru melesat yang seharusnya mengenai William, namun malah berakhir membunuh Brian. Ternyata Leslie berada di bangunan terdekat dan menembak dari jendela. Ketika William melihatnya, ia membuat isyarat tangan untuk menyuruhnya berhenti. Leslie tidak peduli dan menembak lagi. Namun, kali ini seorang pelayan berjalan di depan sasarannya dan justru terkena tembakan tersebut. Saat William dan Ellie bersembunyi di bawah meja sambil merokok bersama, Leslie memutuskan bahwa ia sudah cukup bekerja untuk hari ini dan pulang ke rumah. Begitu Leslie memasuki rumah, Penny bisa melihat ada sesuatu yang mengganggu pikiran suaminya dan melakukan yang terbaik untuk menghiburnya setelah mengetahui bahwa Leslie membuat kesalahan fatal di tempat kerja. Penny kemudian mulai mengeluh tentang wanita-wanita lain di klubnya dan betapa gugupnya dia karena jahatan bantalnya mungkin tidak memenuhi standar mereka. Leslie mendengarkannya dengan penuh kesabaran. Ia meyakinkan Penny bahwa istrinya itu hebat sambil menggunakan sebuah mainan untuk menguji refleksnya karena ia khawatir dengan tembakannya yang meleset tadi. Keesokan harinya, Ellie mengunjungi William di apartemennya setelah menemukan alamatnya di manuskrip. Ia ingin mulai mengerjakan bukunya karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan. Perusahaan memberinya libur beberapa hari untuk memulihkan diri dari trauma atas apa yang mereka lihat. Namun, ia tidak tampak terlalu terganggu.
Bahkan, ia tampak senang Brian mati karena pria itu brengsek, dan ia akan mendapatkan promosi jabatan. Setelah mengundang William untuk bergabung dengan dia dan teman-temannya di acara malam menulis, Ellie bersikeras mengatur jadwal untuk mengerjakan bukunya. Tetapi William menolak karena ia akan segera mati. Ellie terus mendesak, mengingatkannya bahwa orang-orang bisa terhubung dengan buku tersebut dan ia akan merasa tidak terlalu terombang-ambing. Karena tidak ada pilihan lain, William akhirnya mengaku. Setelah mendengar tentang Leslie, Ellie berpikir bahwa bunuh diri adalah hal yang gila. Jadi ia menyuruh William menelepon Leslie untuk membatalkan kesepakatan. Tiba-tiba mereka berdua dikejutkan oleh suara dering ponsel yang datang dari kamar tidur. Ketika William pergi untuk memeriksa, ia menemukan Leslie yang bersiap kabur melalui jendela. William memintanya untuk membatalkan semuanya, yang membuat Leslie marah karena ia hanya butuh satu pembunuhan lagi untuk memenuhi kuotanya. Leslie memutuskan untuk menembak William di tempat saat itu juga sambil memaki. Tell you what, fuck you. William menutup pintu di belakangnya tepat waktu dan bergegas kembali ke Ellie, menarik tangannya untuk meninggalkan gedung bersama-sama. Leslie mengejar mereka, tetapi semua tembakannya melesat saat mereka menuruni tangga. Begitu mencapai jalanan, William dan Ellie menemukan seorang polisi. Ellie memukul polisi tersebut dan mereka mencuri skuternya. Saat mereka berkendara pergi, Leslie mencoba menghentikan mereka, tetapi malah berakhir membunuh petugas polisi tersebut secara tidak sengaja. Kini Leslie harus menyembunyikan mayat itu. Namun selagi ia mengurus hal tersebut, dua pria dari serikat muncul dan menculiknya, membawanya untuk menemui bos mereka, Harvey. Harvey memarahinya dengan keras karena semua orang yang tidak sengaja dibunuhnya, terutama Brian, yang sebenarnya sudah memiliki kontrak kematian atas namanya dan Leslie mengambilnya dari daftar pembunuh lain. Harvey memecat Leslie karena semua kesalahan itu dan mencoba memberinya hadiah jam dinding perpisahan. Leslie menolaknya dan pergi setelah permintaannya agar tunjangan polisinya diurus diabaikan. Begitu Leslie pergi, Harvey menyatakan bahwa Leslie telah menjadi beban yang membahayakan dan memerintahkan Ivan untuk membunuhnya. Saat malam tiba, William dan Ellie tiba di sebuah kabin di hutan yang dulunya milik orang tua Ellie yang kini sudah meninggal. Sambil minum anggur di depan perapian, William melihat bekas luka sayatan di pergelangan tangan Ellie yang memicu percakapan tentang pengalaman mereka dengan bunuh diri. Ellie menceritakan bahwa dalam kecelakaan mobil yang menewaskan orang tuanya, ia juga sempat mati selama 10 detik yang rasanya seperti tidak ada apa-apa, hanya kekosongan belaka. Di sisi lain, orang tua William tewas tertimpa sebuah piano yang jatuh menimpa mereka di jalanan suatu sore ketika mereka pergi membeli es krim. Ibunya meninggal seketika, tetapi ayahnya masih memiliki waktu beberapa menit yang membuat William berpikir ia akan mendengar kata-kata terakhir yang bermakna. Sayangnya, ayahnya meninggal tanpa mengucapkan apa-apa, dan hal inilah yang mengajarkan William bahwa hidup tidak memiliki makna tersembunyi. Melihat tidak ada cara untuk menghiburnya, Ellie berpura-pura setuju untuk bunuh diri bersama. Ia membawa dua bilah pisau dan memberikan salah satunya kepada William, sembari menegaskan bahwa kematian tidak akan mengajarkan mereka apa tujuan hidup, melainkan hidup itulah yang akan mengajarkannya. Kata-kata ini menyentuh hati William. Ia membuang pisaunya lalu mencium Ellie. Keduanya kemudian bercinta di depan perapian. Kembali ke kota, Penny bersemangat mendengar kabar bahwa Leslie akan pensiun dan ia siap memesan tiket kapal pesiar. Namun, Leslie memintanya untuk tidak terburu-buru. Tanpa pekerjaan, Leslie merasa tidak berguna dan ia tidak tahu lagi siapa dirinya. Ketika Leslie menyebutkan bahwa ia belum ingin pensiun, Penny mengatakan bahwa jika begitu ia tidak perlu melakukannya. Sebab meskipun Penny sudah menunggu momen ini lama, mereka tidak akan bahagia jika Leslie tidak tulus menjalaninya. Penny juga menyuruhnya untuk menunjukkan kepada Harvey betapa prima kondisinya dengan cara menyelesaikan kontrak dan memenuhi kuotanya. Di pagi hari sebelum pergi ke kompetisi menjahit klubnya, Penny memberikan sebilah pisau kepada Leslie. Leslie juga meninggalkan rumah setelah menemukan alamat kabin William di laporan mutasi banknya. Jadi, ketika Ivan tiba dan membobol rumah mereka, tidak ada siapa-siapa lagi di sana kecuali burung-burung kecil. Namun itu sudah cukup bagi Ivan untuk mendapatkan ide. William dan Ellie sarapan bersama, sementara Ellie menunjukkan semua pilihan kematian pertama William. Setelah itu mereka pergi berjalan-jalan. Ketika mereka kembali ke kabin beberapa jam kemudian, Leslie sudah menunggu mereka di sana dengan sepucuk pistol.
William mencoba menjelaskan bahwa ia ingin hidup sekarang, tetapi Leslie tidak peduli karena ia memiliki kontrak yang harus diselesaikan. Ia mengangkat pistolnya dan bersiap menembak William. Namun ponsel Leslie berdering. Awalnya ia mengabaikannya, tetapi ponsel itu terus berdering sehingga ia tidak punya pilihan lain selain mengangkatnya. Ternyata Penny yang menelpon untuk memberitahu bahwa rumah mereka dibobol dan burung-burung mereka dibunuh. Hal ini membuat Leslie sangat terguncang. Ketika ia akhirnya tersadar dan mencoba lagi untuk membunuh William, ia diinterupsi oleh Ivan yang masuk ke dalam rumah dan langsung menembak Leslie di tempat. Ellie dan William mengira Ivan datang untuk membantu, tetapi Ivan kemudian mengarahkan pistolnya ke arah mereka dan menyerahkan senjata Leslie kepada William, memerintahkannya untuk menembak dirinya sendiri, atau ia akan membunuh Ellie. Idenya adalah untuk membuat kejadian itu terlihat seolah-olah William yang membunuh Leslie lalu menembak dirinya sendiri. Namun, Ellie menunjukkan bahwa agar rencana itu berhasil, William memerlukan pistol milik Ivan, bukan milik Leslie. Ivan bertukar pistol dengannya. Setelah memberitahu Ellie bahwa ia tidak pernah lagi berpikir untuk bunuh diri semenjak bertemu dengannya, William memasukkan pistol itu ke dalam mulutnya. Ketika ia siap menembak, tiba-tiba ia diselamatkan oleh Leslie yang bangkit dan membunuh Ivan dengan cara menusuknya menggunakan pisau yang dihadiahkan Penny, lalu menghantam kepalanya karena telah membunuh burung-burungnya. Killed my buddies. Tembakan Ivan sebelumnya ternyata hanya menyerempet telinga Leslie. Namun, bahkan setelah semua ini, Leslie tetap bersikeras bahwa ia harus membunuh William. Ellie mengambil pistol kedua dan mengarahkannya ke Leslie, menyuruhnya mundur. Namun, Leslie mengingatkan mereka bahwa ia tidak bisa mundur karena ia benar-benar membutuhkan satu pembunuhan terakhir untuk memenuhi kuotanya. Ellie kemudian mendapatkan sebuah ide. Mereka bisa membuat kontrak baru dan menyatakan bahwa mereka telah menyewa Leslie untuk membunuh Ivan dengan bayaran menggunakan uang yang sudah ditransfer William sebelumnya untuk kematiannya sendiri. Leslie menerima ide itu. Ia menuliskan kontrak baru tersebut di atas surat wasiat bunuh diri William karena William tidak akan membutuhkannya lagi. Ketiganya membuang mayat Ivan ke sungai sebelum mereka kembali ke kota. Begitu Leslie tiba di rumahnya, Penny bergegas memeluknya karena ia sempat mengkhawatirkannya, lalu menyampaikan kabar gembira bahwa ia memenangkan juara pertama dalam kompetisi menjahit. Beberapa saat kemudian, saat mereka sedang makan malam, bel pintu berbunyi. Ternyata itu adalah Harvey yang datang untuk meminta penjelasan mengapa Ivan mati sedangkan William tidak. Leslie menunjukkan kontrak baru tersebut dan memberitahu tentang uangnya, yang berarti ia telah memenuhi kuotanya. Hal ini memicu perdebatan tentang apakah Leslie sudah pensiun atau belum, dan apakah ia masih bisa mengambil atau menyelesaikan kontrak. Perdebatan berakhir dengan kedua pria tersebut saling menodongkan pistol di bawah meja. Konfrontasi kecil mereka diinterupsi oleh Penny, yang kembali ke ruangan untuk menunjukkan kepada Harvey bantal yang dibuatnya. Desainnya adalah sepasang burung yang berpasangan seumur hidup dan menua bersama. Ketika salah satu mati, yang lain cenderung akan mati tak lama kemudian. Penny berpikir cara mereka saling membutuhkan sangatlah manis. Kata-kata ini menyentuh hati Leslie, yang akhirnya tidak menghentikan Penny saat mengambil jam dinding yang dibawa Harvey dan mulai berbicara tentang liburan kapal pesiar mereka di masa depan. Melihat Leslie akhirnya menerima masa pensiunnya, Harvey mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya dan pergi. Kepergiannya memberikan privasi bagi Penny untuk memberitahu Leslie bahwa ia tidak menyesal atas apa yang baru saja dilakukannya. Ia tahu Leslie mencintai pekerjaannya, tetapi ia merasa Leslie jauh lebih berharga daripada sekadar menjadi seorang pembunuh bayaran. Leslie memberitahu Penny bahwa ia tidak tahu apa yang akan dilakukannya tanpa sang istri. Banyak hari berlalu, William dan Ellie sedang berjalan-jalan di taman. Ellie memberitahu bahwa bukunya tentang seorang pembunuh bayaran telah disetujui oleh atasan penerbitan dan akan segera diterbitkan. William mengakui bahwa hidup ternyata tidak terlalu buruk lalu mencium Ellie. Namun, sedetik kemudian perhatiannya teralihkan ketika ia melihat seorang anak kecil berlari ke jalan raya untuk mengambil bolanya. Tanpa ragu, William berlari ke arah anak itu dan mendorongnya agar menjauh, membuat dirinya sendiri tertabrak mobil dalam prosesnya. Ellie bergegas ke sisinya setelah meminta orang-orang untuk memanggil ambulans. William meminta Ellie untuk berbaring di sampingnya selagi mereka mendengar semua orang di sekitar bertepuk tangan atas aksi heroiknya. William menyebutnya sebagai momen yang sempurna, lalu film pun berakhir. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Kalau tidak ada ya minimal bisa menemani kalian pas lagi gabut di kamar mandi. Ingat,
Hidup itu cuma sekali. Kalau kalian tidak subscribe channel ini, ya rugi sendiri karena bakal ketinggalan video seru lainnya. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia walau saldo rekening berkata sebaliknya.